Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup pada hari ini dan semoga kita bisa memaksimalkan amal-amal kebaikan yang perlu kita maksimalkan untuk detik ini dan ke depannya. Salawat serta salam juga tak lupa senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kejahiliahan menjadi zaman yang insya Allah terang benderang seperti hari ini. Pada kesempatan kali ini, Hulwah insya Allah akan mengisi tentang menggantungkan hidup kepada Allah. Nah, setiap kita pasti pernah merasakan kehidupan penuh dengan kesenangan, dan setiap kita pasti juga pernah merasakan hidup dengan penuh kesulitan gitu ya. Dan semua itu tak luput dari ketetapan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Bahkan mungkin kita pernah di dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan bimbang, atau kita mungkin pernah dicaci maki sama orang, dihina sama orang gitu ya. Dan itu Allah bilang gitu di surah Ad-Duha ayat 3, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu gitu. Jadi di saat mungkin kita merasa sendiri, di saat orang-orang lain meninggalkan kita dan yang lainnya gitu. Tapi Allah nggak pernah sekalipun meninggalkan kita walaupun hanya sedetik kayak gitu. Allah selalu bersama kita gitu. Di saat kita merasa kesulitan, Allah selalu membantu kita. Dan orang-orang yang berusaha dekat dengan Allah, maka Allah akan jaga mereka gitu. Selama mereka berusaha mendekat kepada Allah kayak gitu. Sekalipun di kondisi diri kita yang mungkin dalam keadaan kesulitan yang luar biasa gitu. Maka Allah bilang lagi di ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan gitu. Maka nanti Allah akan tunjukkan kepada kita gitu ya. Ketika kita telah tabah, ketika kita telah sabar dalam menghadapi setiap ujian gitu. Maka Allah akan tunjukkan hal yang lebih baik daripada itu gitu ya. Allah akan menunjukkan hal yang lebih indah ketika kita bisa menghadapi ini gitu. Ini hanya permulaan kita gitu ya. Bahwa masih panjang kita hidup di dunia ini, bahwa masih panjang visi dan misi kita yang perlu kita jalankan gitu. Maka kita perlu bersabar dari sekarang gitu. Kalau misalkan dari sekarang kita belum bisa bersabar, maka gimana diri kita menghadapi ujian-ujian selanjutnya gitu. Bagaimana kita bisa bersabar di masa depan kita kayak gitu. Nah, bahwa ketika kita sudah bisa menghadapi ujian hari ini, ujian saat ini, kita juga perlu yakin gitu bahwa akan ada ujian-ujian besar yang lainnya yang akan menghampiri diri kita gitu. Akan ada ujian yang mungkin luar biasa gitu ya. Dan kalau kita bisa menghadapi ujian yang sekarang, insya Allah juga kita akan bisa menghadapi ujian yang setelahnya gitu. Yakinkan pada jiwa kita, pada hati kita bahwa Allah selalu membersamai langkah kita gitu. Dan ini adalah suatu prinsip kehidupan. Karena kalau misalkan kita nggak yakin Allah bersama kita, yang ada tadi ya kita mudah putus asa dan yang lainnya gitu ya. Tapi ketika kita yakin Allah selalu bersama kita, maka kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, maka ketika kita telah menggantungkan diri dengan baik kepada Allah, ketika kita telah menyandarkan diri kita dengan baik kepada Allah, maka tadi Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang kita tinggal di bumi adalah perjuangan gitu. Nanti ketika di akhirat gitu, maka itulah tempat yang Allah berikan banyak kenikmatan untuk kita kayak gitu. Tidak akan lagi ada kesulitan yang kita rasakan dan mungkin kita hanya
merasakan kenikmatan yang Allah kasih ke kita gitu. Bahkan di ayat selanjutnya Allah bilang, "Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas," gitu ya. "Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda," gitu. Jadi, apapun yang kita inginkan kelak di akhirat gitu, akan Allah berikan gitu sampai kita puas, kayak gitu. Atas, eee, apa namanya, pembalasan apa yang telah kita lakukan di dunia gitu. Kalau selama di dunia kita berjuang, tidak bersenang-senang gitu ya, Allah akan balas itu dengan kenikmatan yang, eee, tiada terhingga, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak percaya gitu, maka cobalah kita ingat gitu ya, di ayat selanjutnya, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Maka seperti yang kita tahu Nabi Muhammad dalam keadaan yatim ketika beliau lahir, ayahnya meninggal, lalu dilindungi sama kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib wafat dan ibunya wafat, maka Nabi Muhammad dilindungi melalui perantara pamannya, gitu ya, sampai bertemulah dengan Khadijah, gitu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberimu petunjuk, di mana ayatnya, "Wa wajadaka dhallan fahada." Maka ketika Nabi Muhammad dalam keadaan kebingungan, maka Allah berikan petunjuk, gitu ya. Begitupun kita, gitu ya. Ketika kita dalam keadaan kebingungan, kesulitan, nggak jarang Allah memberikan kemudahan kepada diri kita, nggak jarang Allah memberikan petunjuk kepada kesulitan yang sedang kita alami, kayak gitu. Lalu Allah bilang lagi gitu ya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan gitu ya. Seperti yang kita tahu Nabi Muhammad, juga dulunya dalam keadaan kekurangan gitu ya. Namun di situ Allah memberikan kecukupan gitu ya. Bahkan Allah bilang, "Bukankah saat Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah gitu ya, Allah tambahkan lagi gitu ya, Allah tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahnya beliau gitu ya. Dari Khadijahlah segala hartanya gitu diserahkan untuk penuh untuk dakwahnya Nabi Muhammad, kayak gitu. Nah, inilah pesan yang tertera dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau kita merasa, susah, kita lagi merasa kesulitan, kita lagi merasa dihina sama orang, dicaci maki, kayak gitu ya, maka kita ingatlah hal-hal yang baik-baik gitu. Kalau kita saat ini lagi merasa nggak mampu, maka kita ingat bahwa sebelum-sebelumnya kita pernah loh merasa mampu gitu. Di saat mungkin kita lagi jatuh, apa ya, dalam hal pendapatan gitu, kita ingat-ingat lagi bahwa sebelumnya kita pernah loh lagi di atas, kayak gitu. Nah, mungkin apa yang Allah kasih gitu, ujian apa yang hadir di kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita ini lebih hebat lagi gitu ya. Kalau kita tidak tahan dengan bantingan kehidupan gitu, bagaimana kita bakal menghadapi pelintiran-pelintiran lain yang akan datang kepada diri kita gitu, bahwa hidup ini nggak hanya bantingan ya teman-teman ya, bahkan mungkin disingkirkan kehidupan ini, terus dijatuhkan, banyak ya. Jadi kita jangan merasa susah gitu, tapi ternyata banyak orang orang di luar sana yang lebih keras kehidupannya, kayak gitu. Nah, terus turunlah ayat selanjutnya dan sampai akhirnya gitu. Jadi ketika kita merasa di posisi kayak gini lagi, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita meremehkan orang lain, jangan sampai kita menghina orang lain gitu. Pokoknya benar-benar apa yang ada pada diri kita jaga sebaik mungkin gitu ya, lisan kita gitu. Jangan sampai atas kelebihan apapun yang Allah kasih kepada diri kita, itu membuat kita angkuh, membuat kita tadi meremehkan orang lain gitu ya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur, kayak gitu. Maka Allah sesungguhnya Allah akan mengindahkan masa depan kita dengan apa yang ada kita saat ini gitu. Yakinlah Allah akan mengindahkan cita-cita kita di depan, keinginan kita di depan, kebutuhan kita di depan gitu ya. Kalau mungkin kita masih merasa kecil, kenapa kita harus merasa kecil? Karena kan kita punya Allah yang maha besar. Kalau kita merasa nggak mampu,
kenapa kita merasa nggak mampu? Karena kita kan punya Allah yang maha 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 memampukan kayak gitu. Dan kalau kita merasa nggak berilmu, kita kan punya Allah yang maha tahu gitu. Jadi kenapa kita harus takut, kenapa kita harus minder, kenapa kita harus tidak percaya diri gitu. Karena kita punya Allah yang maha segala-galanya. Maka genggamlah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan semuanya dengan iman. Insya Allah akan Allah mudahkan perjuangan kita, akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua gitu. Terus berjuang karena tadi di bumi ini adalah suatu perjuangan. Kalau kita pengen kenikmatan yang nggak ada kesulitannya, maka insya Allah nanti di surganya. Insya Allah. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari Hulwah. Semoga lagi-lagi di sini kita saling menguatkan. Seperti yang kita tahu ya, masing-masing kita di sini pasti punya punya ujiannya gitu ya. Kita juga mungkin bisa melihat, A ujiannya ini, diri kita ujiannya ini, B ujiannya ini gitu. Jadi kita saling menguatkan dan saling meneguhkan untuk tetap terus istiqomah di sini gitu. Untuk istiqomah untuk menghafal Quran, untuk menjadi ahlul Quran dan menjadi ahlullah gitu. Dan semoga kelak kita dipertemukan kembali di surganya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa Hua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.